Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, khususnya untuk mata kuliah psikologi sosial. Hari ini kita melaksanakan perkuliahan online karena adanya surat edaran rektor yang mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Pagi ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Apa saja yang mendasari terjadinya interaksi sosial? Aspek-aspek apa saja, kemudian bagaimana terjadinya, dan seterusnya. Ini kita akan bahas pada pagi hari ini. Interaksi sosial adalah saling hubungan antara dua individu atau lebih. Saling hubungan itu bisa saling berkomunikasi, bisa saling sapa, bisa saling will saja, itu bisa dikatakan sebagai saling hubungan antar dua individu atau lebih. Interaksi sosial itu dalam rangka penyesuaian diri. Penyesuaian diri itu terdapat dua jenis, dua macam. Ada yang pertama autoplastis. Autoplastis ini merupakan penyesuaian individu terhadap lingkungannya. Jadi jika Anda hidup di lingkungan yang cukup panas, gerah, gitu, dan Anda bagaimana menyesuaikan dirinya? Ya, menyesuaikan dirinya dengan Anda menggunakan pakaian-pakaian yang tipis, pakaian-pakaian yang berbahan terasa adem di kulit, begitu. Itulah penyesuaian diri yang autoplastis. Artinya kita sebagai individu itu pasif untuk mau menerima keadaan lingkungannya. Kita yang menyesuaikan terhadap keadaan lingkungan. Sedangkan yang kedua yaitu alloplastis. Alloplastis ini penyesuaian diri individu yang merubah, yang mentransformasi lingkungannya. Nah, biasanya orang-orang dengan kepribadian seperti ini, kepribadian yang dia mewarnai perubahan di lingkungannya, itu adalah orang-orang yang berjiwa pemimpin. Berjiwa pemimpin bukan otomatis ya, kalau otomatis itu sesuatu yang pasti, tetapi seseorang yang dilahirkan dengan jiwa kepemimpinan yang baik, kemudian difasilitasi dengan latihan, dengan belajar kepemimpinan, maka dia akan lebih bagaimana caranya mengubah lingkungan ini menjadi lebih baik. Itulah alloplastis. Jika Anda ingin contoh beberapa sosok pemimpin yang bisa mengubah lingkungannya, bisa Anda lihat misalnya Tri Risma hari ini, bagaimana mengubah Surabaya yang awalnya kering, awalnya bersuhu panas seperti itu, sekarang dengan keadaan banyak taman-taman terbuka hijau, kemudian jadilah kota Surabaya yang tertata, yang rapi, yang hijau, yang bebas banjir, yang sampai lokalisasi seperti Doli, lokalisasi terbesar Asia Tenggara, bisa dia runtuhkan, bisa dihentikan seperti itu. Itulah
contoh dari aloplastis atau orang dengan jiwa yang bisa mengubah lingkungannya, itu aloplastis. Kemudian saling interaksi tadi itu, penyesuaian diri itu dalam rangka saling interaksi itu dalam penyesuaian diri, maka ada beberapa faktor yang mendasarinya. Apa faktor yang pertama atau aspeknya? Itu adalah imitasi. Yang kedua ada sugesti. Yang ketiga ada identifikasi. Dan yang keempat adalah simpati. Baik, kita akan coba kupas satu persatu tentang faktor yang mendasari ini. Yang pertama, tentang imitasi. Apa sih itu imitasi? Imitasi kita tahu semua adalah meniru atau tiruan. Kalau barang itu barang berupa sesuatu yang palsu gitu, itu artinya barang imitasi kan itu, barang tiruan. Emas itu ada yang emas asli, logam mulia gitu, tapi ada yang seperti emas tapi ternyata imitasi. Itu artinya tiruan dari emas itu sendiri. Proses imitasi adalah proses interaksi manusia yang dapat terjadi karena saling meniru. Misalnya anak meniru orang tuanya, seorang anak perempuan biasanya meniru si ibunya, gitu kan. Laki-laki meniru bapaknya, pokoknya meniru orang-orang yang ada di terdekatnya, gitu ya. Kemudian siswa meniru gurunya, rakyat meniru pemimpinnya dan sebagainya. Ini contoh dari proses imitasi. Proses imitasi itu menurut yang telah kita pelajari di pertemuan pada tatap muka, bahwa menurut Gabriel Tarde itu menyebutkan bahwa interaksi sosial itu terjadi karena ada proses imitasi yang saling meniru begitu. Kenapa proses imitasi ini terjadi? Karena ini invention, terjadi penemuan, terjadi temuan dulu, kemudian diimitasi, kemudian lagi ternyata terjadi penemuan yang lebih baru lagi, diimitasi lagi, seperti itu selanjutnya. Inilah proses imitasi begitu, proses yang saling meniru satu individu dengan individu yang lainnya. Tetapi sekali lagi kita kemarin berbicara bahwa imitasi itu bisa terjadi, tetapi tidak semua yang dilakukan, tidak semua invention, tidak semua penemuan itu bisa diimitasi. Harus ada syarat-syarat tertentu untuk imitasi ini. Yang pertama adalah syaratnya ada minat dan perhatian di sana. Misalnya apa? Misalnya seseorang meniru gaya orang lain. Kalau tidak ada minat, tidak ada perhatian, tidak mungkin orang itu akan meniru orang yang dia tiru itu. Syarat berikutnya adalah mengagumi atau menjunjung tinggi. Sekali lagi, seorang anak yang meniru orang tuanya itu karena dalam batinnya, dalam jiwanya itu terdapat sesuatu yang dia kagumi begitu dari seorang sosok orang tuanya. Kalau murid dia dari seorang sosok gurunya, maka dia tiru. Apa tiru? Kadang-kadang tiru gaya bicaranya, gaya berjalannya, dan seterusnya dan seterusnya. Syarat imitasi yang selanjutnya adalah penghargaan sosial yang tinggi. Nah, maka karena dia melihat bahwa yang dia tiru itu adalah yang punya prestis, yang punya sesuatu yang layak dihargai secara sosial ya. Sekali lagi secara sosial, bukan secara ekonomi gitu. Karena ada orang yang tidak secara ekonomi mempunyai tingkat ekonomi yang tinggi, tapi secara sosial bisa diposisikan sebagai orang yang memiliki stratifikasi sosial yang tinggi. Misalnya siapa? Misalnya guru-guru, kiai, itu kan. Itu kalau dari kekayaannya barangkali ada yang beberapa kiai yang tidak yang tidak terlalu kaya begitu, bahkan dalam keterbatasan.
tapi tetap dia sebagai seorang sosok yang punya stratifikasi sosial yang tinggi. Berikutnya, sugesti. Nah, sugesti itu adalah proses di mana individu itu menerima suatu cara atau pandangan atau penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain. Sugesti. Saya yakin Anda sudah sering mendengar kata sugesti ini seperti apa. Sugesti diri sendiri, sugesti diri. Artinya sugesti diri sendiri itu, marilah kita memberikan pandangan-pandangan terhadap diri ini, bahwa kita meyakini ini yang akan kita lakukan. Ini misalnya Anda merasa sakit itu, tapi Anda mensugesti bahwa kita bisa melawan rasa sakit ini, kita masukkan motivasi diri itu untuk melawan rasa sakit itu. Itulah sugesti gitu ya. Tapi sugesti itu kalau Anda dihadapkan pada seorang, pada orang lain begitu, jadi Anda menerima pandangan dari orang lain itu. Itulah sugesti itu ya. Kalau tadi yang pertama saya katakan sugesti yang untuk mensugesti diri sendiri gitu kan. Itu sugesti ke dalam. Kalau ini secara umum itu sugestinya sugesti yang dari pandangan orang lain gitu, kepada kita. Kapan individu itu mudah tersugesti? Ada beberapa kondisi, ada beberapa keadaan yang mendasari sugesti itu. Yang pertama adalah sugesti karena hambatan berpikir. Ada juga sugesti karena disosiasi atau terpecahnya pikiran atau pikiran yang terpecah-pecah, terbagi-bagi. Ada juga sugesti karena otoritas. Sugesti karena otoritas ini bisa kewenangan, otoritas ini bisa keahlian, kepakaran, dan seterusnya. Ada sugesti karena mayoritas. Ada juga sugesti karena will to believe. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Sugesti karena hambatan berpikir. Kita mulai dari kata pikir. Pikir ini atau berpikir ini atau pikiran ini merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia, yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya begitu. Hewan tidak berpikir, gitu kan? Makanya hewan bisa dilatih kemudian ya. Karena itu manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling tinggi derajatnya ketika dia menggunakan akal pikirannya begitu. Kemudian sugesti itu dapat mudah terjadi jika pikiran Anda terhambat. Nah, misalnya orang yang sudah pikirannya lelah, terus orang karena rangsangan emosional tertentu, maka pikirannya kemudian sudah tidak lagi berpikir sebagaimana mestinya. Itu akan jadi ini akan lebih mudah tersugesti. Makanya kalau Anda melihat atau mengamati perkembangan paham-paham radikal, itu mereka rapat-rapat atau pengajian-pengajian atau doktrinasi, ya kan, mendoktrin seseorang itu ya pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Karena pada malam hari itu mereka sudah pikirannya sudah mulai terhambat, sudah lelah pikirannya. Setelah seharian beraktivitas, berpikir terus, maka pikirannya sudah lelah. Dia akan mudah terdoktrin. Jadi itulah salah satu alasannya mengapa para pendoktrin itu rapat-rapat koordinasi itu di tengah malam begitu. Karena akan lebih mudah memasukkan pandangan-pandangan, memasukkan doktrin-doktrin tertentu. Atau pada saat rangsangan emosional. Rangsangan emosional itu misalnya pada saat kalau dalam buku yang Anda jadikan referensi, buku menurut Gerungan itu ada contoh bahwa pada saat Nazi berkuasa, pada saat Hitler itu berkuasa, itu orang dengan dikumpulkan seperti rapat akbar seperti itu, dibuat
emosi massa pada saat itu dibuat seperti diaduk-aduk emosinya begitu. Jadi dibuat disetting sedemikian rupa kemunculan seorang Hitler itu adalah kemunculan seorang pemimpin yang luar biasa dengan jalan pelan-pelan, kemudian sorot lampu yang pencahayaan yang hanya menyorot ke diri seorang Hitler, terus kemudian Hitler baru berpidato dan pidatonya itu diawali dengan perasaan atau dengan dengan ungkapan bahwa Nazi itu bangsa Arya ini adalah bangsa yang paling tinggi derajatnya di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Itu jadi diaduk-aduk perasaan itu, diaduk-aduk emosinya pada saat itu. Nah, maka doktrin apa saja yang disampaikan oleh Hitler pada waktu itu akan mudah diterima oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Itu sugesti karena hambatan berpikir ya. Sugesti yang kedua adalah karena disosiasi. Kenapa disosiasi? Disosiasi itu terpecahnya pikiran gitu ya. Pikiran yang terpecah-pecah. Karena pikiran yang terpecah-pecah ini, karena pikiran yang banyak itu, maka jadilah sugesti itu mudah diterima. Jadi sugesti karena disosiasi itu karena terjadi pikiran yang terpecah-pecah. Karena saking banyaknya pikiran, maka biasanya orang dengan pikiran terpecah itu kan akan lebih mudah masuk sugestinya gitu ya, kan lebih mudah masuk pandangan orang lain itu terhadap dia. Makanya seseorang yang hipnotis, Anda kalau memperhatikan itu orang-orang yang mudah dihipnotis itu kan saya yakin dia sasarannya pada saat itu dia melihat ada gejala fisik yang memperlihatkan bahwa dia memang sedang pikirannya tidak fokus, pikirannya sedang terpecah gitu. Maka dia bisa dengan mudah tersugesti. Makanya di mal-mal itu kan misalnya ada yang jalan-jalannya dia karena kelihatan tatap matanya kosong terus kemudian baru mudah tersugesti begitu. Ya contohnya seperti itu ya, atau contohnya ini penipu yang mensugesti korbannya karena dia tahu korban sedang banyak masalah tadi yang saya sampaikan. Ada gejala-gejala fisik yang diperlihatkan dari seorang yang sedang terpecah pikirannya. Sugesti yang lain adalah sugesti karena otoritas atau prestis. Nah, saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa otoritas itu bisa dimaknai sebagai kewenangan, bisa dimaknai sebagai pakarnya, ahlinya, atau orang yang memiliki prestis akan lebih mudah dipercaya dibandingkan dengan yang lain. Ya, Anda ketika sakit misalnya Anda pergi ke dokter, apa yang dikatakan dokter itulah sebagai suatu kebenaran kan gitu. Apa yang dikatakan seorang dukun kalau Anda ada sesuatu masalah, ada suatu sakit tapi tidak bisa diobati dengan cara medis, terus Anda pergi ke dukun, ke paranormal atau ke alternatif seperti itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh dukun itu atau apa yang dikatakan oleh paranormal itu pasti Anda percaya. Itulah sebagai sugesti karena otoritas atau prestis ini. Atau Anda lebih mempercayai seseorang di kampung misalnya karena dia punya prestis yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Ada lagi sugesti karena mayoritas. Pandangan atau ucapan yang didukung oleh mayoritas itu pasti lebih diterima sebagai sesuatu yang benar gitu. Anda bisa lihat contohnya Dewan Perwakilan Rakyat kita, walaupun secara naluri, secara hati nurani, sepertinya ada sesuatu yang salah di dalam kebijakan itu atau dalam undang-undang itu misalnya. Tapi karena ini mayoritas, maka akhirnya
diterima juga itu sebagai suatu kebenaran. Itulah sugesti karena mayoritas. Atau Anda misalnya berdiskusi di kelas, kemudian pandangan-pandangan teman-teman itu misalnya kebanyakan berpandangan X misalnya, tetapi Anda sendiri yang berpandangan Y. Akhirnya seperti mau tidak mau Anda menerima apa yang disampaikan oleh teman-teman Anda yang mayoritas itu. Itulah sebagai sugesti karena mayoritas. Yang terakhir adalah sugesti karena will to believe. Diterimanya suatu sikap atau pandangan tertentu karena sikap pandangan itu sebenarnya sudah terdapat padanya, tetapi dalam keadaan terpendam. Apa contohnya? Contohnya seorang istri yang lebih percaya terhadap penjelasan suaminya dibandingkan dengan orang lain gitu. Karena dia tahu persis suaminya seperti apa gitu. Dia gak akan mudah percaya kepada orang lain gitu. Atau ini juga bisa kita contohkan yang lain. Misalnya istri itu sudah melihat gejala-gejala pada saat dia pacaran misalnya ya. Pada saat mereka berdua ini pacaran, ada gelagat suaminya itu memang yang yang suka sepertinya dia suka wanita lain begitu. Tapi karena dia singkirkan kepercayaan atau kecurigaan itu, terus kemudian dia tetap menikah. Nah, pada perjalanannya menikah ternyata ada suara-suara yang mengatakan bahwa suaminya itu selingkuh misalnya. Nah, maka dia sebetulnya membenarkan sugesti yang dari orang lain itu. Kenapa? Karena pandangan dia sendiri pada saat pacaran memang ada kecurigaan-kecurigaan itu. Wah, memang benar ini berarti apa yang suami atau calon suami waktu itu lakukan itu ternyata memang terbukti gitu. Artinya dia sudah ada pandangan sebelumnya walaupun pandangan terpendam gitu ya, tidak tersurat gitu ya, tidak tercerminkan gitu. Itu tentang sugesti will to believe. Baiklah rekan-rekan mahasiswa mata kuliah psikologi sosial. Pada hari ini kita cukupkan dulu pertemuan perkuliahan online yang pertama ini. Mohon maaf saya membuat konten ini terlambat. Jadwal Anda kuliah adalah hari Selasa kemarin, tetapi baru saya isi, baru kita bisa melaksanakan kuliah online ini pada hari ini. Mohon maaf sekali lagi atas keterlambatan ini. Setelah ini kita akan berdiskusi melalui media yang lain, WhatsApp group. Gitu. Kita akan seperti apa kuliahnya, format kuliahnya seperti apa. Kalau Anda kehadiran juga seperti apa, akan kita lanjutkan dalam forum WhatsApp group. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian Anda. Untuk pertemuan kali ini, Anda cukup menyimak saja apa penjelasan saya, kemudian Anda menyampaikan komentar dalam Google Classroom ya, entah komentar tentang kritikan Anda terhadap apa yang saya sampaikan, atau komentar apresiasi, atau komentar apapun, terserah gitu ya. Yang penting Anda menunjukkan bahwa ini Pak, saya sudah menyimak apa yang saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.